Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan kepada kalian terkait dengan praktikum tahap kedua. Ya, praktikum tahap kedua di mana saya akan memberikan tambahan lagi untuk persiapan yang kedua sehingga ini persiapan yang terakhir ya, sehingga minggu depan kita sudah untuk turun ke lapangan. Sudah ada sebuah bahan yang untuk disiapkan untuk turun ke lapangan. Ini saya akan periksa dulu sebagai contoh, sebagai sampel punyanya Joanna. Ya, punyanya Joanna. Sudah tampil, sudah ada. Joanna mana sama kelompoknya? Kelompoknya siapa, Joanna? Hadir, Pak. Siapa kelompoknya? Joanna Puspitasari, terus Naisela, Hmm. Vina, sama Kamila, Pak. Oh ya sudah, 3 orang ya. Empat, Pak. 4. Yo. Baik, gini. Oke, kita akan cek definisi fenomena dan contohnya. Fenomena adalah jadian atau peristiwa yang dapat, oke lah. Contoh fenomena yang kita amati. Pasien merasa puas karena tenaga medis. Gini ya. Begini, perhatikan untuk semuanya. Jadi fenomena itu kan kalau secara definitif seperti inilah, semacam ini. Cuman yang dimaksud saya kemarin di dalam instruksi praktikum yang pertama itu adalah menjelaskan fenomena atau peristiwanya. Nah, kalau dirasa fenomena itu tidak ada masalah, ya tidak ada rasa ingin tahu kalian gitu kan. Sebenarnya jangan dipilih. Ya, jangan dipilih. Contoh, misalnya pasien merasa puas karena tenaga medis melayani. Ya, terus apa yang akan Anda cari tahu di bagian fenomena ini gitu kan. Nah, kalau nggak ada, ganti. Kalian jelaskan yang bagian yang lain. Ganti fenomena. Jadi seperti itu ya. Joanna sama kawan-kawannya ada tanggapan bagian ini? Jo, any question? Halo, berarti paham ya. Jadi perhatikan untuk semuanya. Kemudian gini ya, ini silakan kalian ganti fenomenanya atau fenomena dideskripsikan apa yang akan hendak kalian cari tahu gitu loh. Apa yang akan ingin kalian ketahui di dalam fenomena ini. Nah, kemudian yang berikutnya, hipotesa, hipotesa terbukti dan tidak terbukti. Nah, HO sama HA bukan H1 sebenarnya, HA. Nah, HA-nya apa? Kecepatan pelayanan tenaga medis berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Kedua, sikap tenaga medis berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Ini yang terbukti. Nah, mana HO-nya yang tidak terbuktinya gitu kan? Bagaimana contohnya? Ini jadi kayak gini nih, saya contohkan begini, HO. Nih, misalnya kecepatan pelayanan tenaga medis berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Ini HO, ini HA. Nah, kecepatan pelayanan tenaga medis tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, itu yang betul seperti ini. Ya, bukan semacam ini.
Tidak seperti ini. Satunya bahas pelayanan, ini kan baru terbukti. Nah, bagaimana yang tidak terbukti? Kalian itu harus mendeskripsikan dua dua model hipotesa itu. Tuh. Dua hipotesa, satu terbukti sama yang tidak terbukti. Terbukti itu maksud simbol apa? Sorry, ini kebalik. Ini HA, ini HO. Ya, hipotesa terbukti itu HA, hipotesa tidak terbukti HO gitu atau H0 gitu. Nah, dua hipotesa ini yang melekat di bagian outline kalian. Nah, kemudian ini ya, sampai di sini ada pertanyaan semuanya, bukan hanya khusus kelompok ini. Karena nanti saya akan sampel saja. Yuk, perhatikan. Nah ya, saya nggak bisa ya semua ya. Sudah bisa dipahami ya. Kalau belum, silakan. Belum, Pak. Iya, di bagian mana yang belum? Saya bukan dukun soalnya. Eh, Berarti kita itu harus mencari pro dan kontranya suatu No, 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 jangan peristiwa kayak fenomena gini. itu, Pak. Gini, Mbak. Jangan menyebut, kalau yang bagian fenomena, tolong jangan menyebut pro dan kontra. Itu salah. Ya, Oh, nggih. Y. Yang benar adalah ceritakan sebuah fenomena yang Anda akan ketahui. Fenomenanya apa ini? Fenomena apa? Fenomena itu bisa bentuknya begini, bisa bentuknya ada masalah, bisa bentuknya ada teori baru sehingga Anda ketahui munculnya sebuah teori baru, atau fenomenanya ingin membuktikan sebuah teori tersebut di dalam sebuah fenomena itu bisa digunakan atau tidak. Nah, tiga aspek ini, pilih salah satu bagian yang mana. Fenomena ini bisa berasal dari masalah, fenomena ini bisa berasal dari sebuah teori baru yang ingin Anda buktikan. Terus kemudian yang ketiga, fenomena ini bisa berbentuk sebuah peristiwa di mana kita akan mendevelopment sebuah teori. Nah, itu Anda bagian yang mana? Gitu loh. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, nah, yang hipotesa bisa dipahami tidak? Oke, paham ya. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya, nah, variabel. Nah, di dalam variabel dan indikator, Anda diharuskan menjelaskan variabel-variabelnya secara definisi, ya, secara definitif. Bagaimana, Pak? Misalnya, contoh variabel X-nya adalah bagian. Ini contoh ya, bukan dianggap benar. Ya, yang ini kan nggak tahu benar atau enggak nih, karena di atas nih kecepatan pelayanan. Nih kalau melihat dari bagian ini, variabel X dan variabel Y-nya yang mana nih, Mbak? Mas, coba variabel X dan Y-nya yang mana nih? Dari hipotesa saja deh. Oke, halo, Kepuasan. Variabel X-nya kepuasan pelayanan. mantul suaranya. Variabel X-nya yang mana? Pelan-pelan. Kecepatan pelayanan tenaga medis, Pak. Variabel X-nya kecepatan pelayanan tenaga medis, Pak. Ya, terus Y-nya. Terus
Terus variabel Y-nya kepuasan masyarakat. Ya, yang semangat tuh. Jadi kepuasan Semangat, Pak. masyarakat itu adalah Semangat, variabel Pak. Y itu benar. Tetapi kalau yang variabel X ini yang jadi masalah. Ya, tidak tepat Anda mengungkap bahwa kecepatan pelayanan tenaga medis itu merupakan variabel X. Enggak. Jadi yang dinamakan ke apa yang kan tergantung sebuah fenomena. Makanya kalau dalam hal ini itu masih masih belum bisa terdefinisikan, terdeskripsikan sebuah fenomena itu, ini masih belum tepat pemilihan antara X dan Y-nya. Baru ketemu Y gitu kan. Nah, kalau kalau saya menebak ya, menebak itu belum tentu benar. Artinya kalau dengan kondisi ini itu adalah kecepatan pelayanan. Nah, itu menjadi variabel X-nya. Ya, itu merupakan apa variabel X-nya. Sehingga pada saat kita mendefinisikan variabel X-nya, ya ini adalah apa? Kecepatan pelayanan. Terus kemudian di bagian ini indikator untuk melihat kecepatan pelayanan itu apa saja? A, B, C, dan seterusnya. Ya, ini yang belum dilakukan. Oke, perhatikan. Ya, nah kemudian Y-nya kepuasan pasien gitu kan. Adalah gitu kan. Indikatornya apa? Sama A, B, C. Nah, khusus bagian indikator, kalian itu tidak bisa ngarang, tidak bisa menentukan sendiri gitu kan. Dari mana Pak kita acuannya? Nah, kita tanyanya acuannya, jangan jangan dasarnya apa? Dasarnya itu dari teori yang kita pilih. Ya, di dalam sebuah definisi konsep ataupun teori, di situ pasti akan melekat sebuah indikator. Nah, indikator ini fungsinya untuk memberikan kategorisasi di dalam sebuah teori itu. Misalnya, kepuasan pasien ditunjukkan. Ditunjukkan dengan apa? Apa kepuasan pasien itu ditunjukkan dengan apa? Sehingga bisa menyatakan bahwa itu pas kepuas masyarakatnya. Misalnya pelayanan, gitu kan. Pak, ini contoh ya, karena saya belum tahu teori yang dipilih itu yang mana. Nah, kemudian kecepatan pelayanan seperti apa? Indikatornya apa? Sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu cepat pelayanannya. Misalnya waktu didefinisikan. Ini apa? Kecepatan pelayanan itu apa? Secara berdasarkan teori, berdasarkan teori. Ini juga. Jadi bukan ngarang sendiri. Sehingga apa? Ada sebuah kutipan. Ya, ada sebuah kutipan. Nah, yang menunjukkan bahwa Anda itu merujuk ke sebuah teori. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan. Lanjut dulu saja, Pak. Lanjut ya, paham ya. Nah, kemudian, ini kecepatan, kemampuan tenaga medis. Nah, ini enggak ada. Ini kan definisi operasionalnya. Nah, kalau yang ini definisi konsep. Kalau kalian konsep, definisi konsep.
Definisi operasional itu, padahal saya nggak ada contohnya harus menjelaskan definisi operasional ya. Nanti kalian tambah bingung nih pasti. Kenapa? Karena saya tidak menyarankan Anda menulis definisi operasional dulu. Ya, nanti tambah bingung kalian. Simpelnya adalah begini, operasional itu adalah operasional sebuah konsep ya untuk menjalankan konsep itu. Nah, itu yang dimaksud dari definisi operasional. Nah, tetapi kalau yang di dalam tugas praktikum kita, ya, di dalam tugas praktikum kita, itu tidak menggunakan definisi operasional. Definisi operasional itu setelah kita akan mendesain sebuah penelitian makro. Nah, ini kan mikro. Kita cukup menggunakan konsep. Nah, indikator. Nah, indikator. Waktu tanggap terhadap pasien, kan saya akan tanya, ini menurut siapa gitu kan. Ini menurut siapa? Sehingga kita harus mendefinisikan dulu di bagian awal. Ya, mendefinisikan dulu bagian awal di dalam variabel dan di indikator. Nah, kemudian berikutnya ini bebas lah teori yang mendukung bebas wis. Yang mendukung kok yang mendukung. Yang berikutnya adalah kemarin kita melihat ada apa? Ini loh, kelihatan nggak format tugasnya? Kelihatan, Pak. Nah, kita buat pernyataan. Nah, pernyataannya dari mana? Pernyataannya dari indikator ini. Iya, kita contoh kayak gini. Contohnya begini. Nih, misalnya indikator pertama, waktu tanggap terhadap pasien. Nah, apa pernyataannya? Apakah Anda setuju perawat selalu tanggap terhadap panggilan pasien di kamar? Kan Kan begitu. Nah, kalau kita mengerujuk kepada pemetaan indikator kan memetakan pernyataan itu sangat mudah. Ya, karena kita sudah tahu definisinya, kita sudah tahu arahnya seperti apa, kemudian tuangkan ke dalam pernyataan. Nah, khusus di pernyataan untuk semuanya ya, kalian itu tidak terpaku kepada setuju atau tidak. Anda bisa menyatakan puas, Anda bisa menyatakan baik, Anda bisa lain-lain segala macam. Yang penting ada 5 jawaban yang kalian sediakan. Ya, tidak terpaku kepada yang saya contohkan ini. Ini kan yang saya contohkan setuju. Core-nya, dasarnya adalah kita setting kepada setuju. Ya. Nanti kalian bisa men-setting itu sangat tidak puas, cukup puas dan segala macam, gitu kan. Sampai dengan 5 poin ataupun tidak sangat tidak baik gitu kan. Baik gitu kan untuk penilaiannya adalah baik dan segala macam. Itu tergantung konteks kalian, pernyataan kalian. Tetapi yang kita harapkan adalah seragam. Jika kita sudah memilih setuju, berarti pernyataan semua nanti jawabannya arahnya adalah ke setuju. Nah, jika kita dasar core penilaiannya adalah puas, ya berarti sebuah indikator jawabannya puas itu, ataupun yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan seragam. Nah, kemudian kaitannya misalnya, Pak, berapa sih pernyataan yang harus kita kita buat, gitu kan? Sebenarnya ini tidak ada batasan. Bukan berarti tidak batasan kalian hanya mencantumkan satu, hanya menggugurkan sebuah kewajiban, tidak. Tapi pemikiran kalian, cara pandang kalian itu adalah kira-kira indikator semisalnya waktu tanggap terhadap pasien
ya, terhadap pasien. Itu apakah bisa tuntas dengan pernyataan satu, bisa tuntas pernyataan dua, atau pernyataan tiga. Nah, kalian kan yang mengetahui konteks, yang mengetahui definisi. Nah, kalian coba olah itu. Kira-kira bisa satu atau dua atau tiga atau bahkan lima. Nah, sehingga dalam sebuah desain praktikum ini yang kita harapkan adalah kalian bisa memahami konsepsi ataupun teori konsep yang ada di tiap variabel, sehingga kalian itu bisa mengukur sendiri, mengevaluasi sendiri. Kira-kira pernyataan itu yang saya harus buat itu jumlahnya berapa? Nah, itu desain lah. Ini tantangan. Ya, pola berpikir kalian sudah harus bisa mengeksplor bagian konsep teori. Bagian ini ada yang ingin kita tanyakan. Ada yang ingin kita diskusikan. Sudah paham ya berarti ya. Baik, saya akan Bapak, ya silakan, Mbak. untuk pernyataannya itu sesuai dengan punya kita, Pak. Maksudnya punya kita Menye- bagaimana ya? menyesuaikan fenomenanya, Pak. Lebih tepatnya itu menyesuaikan variabel sama indikatornya. Oh, nggih. Ya, ada Sudah, gambaran nggak Pak. ini? Baru sedikit, Pak. Sedikitnya di bagian mana? Yang ini, yang Nah, pernyataan itu dari variabel dan indikator. hmm. Mm-mm. Nah, gampangnya ini kan kalau saya contohkan ini, saya mau menyusun bagian ini. Iya. Ya, makanya kalian harus merujuk kepada indikator sama variabel. Nah, G. Ini saya mau mengambil salah satu indikator nih, waktu tanggap terhadap pasien. Oh, berarti saya harus membuat pernyataan yang ruang lingkupnya adalah terkait dengan waktu. Sehingga kita nanti akan bisa mengetahui kira-kira waktu itu. Ya, waktu itu kita akan bedah terkait dengan apa? Waktu pelayanan, waktu tindakan, waktu pengobatan, waktu apa? Ya kan? Waktu-waktu ini yang kalian kita ambil kata kuncinya. Oh, waktu tanggap. Oh, berarti kita harus bisa melihat petugas itu merespon. Ya. Nah, secara definisi kan waktu tanggap itu petugas merespon. Harapannya adalah cepat gitu kan. Nah, makanya saya buat seperti ini. Apakah Anda setuju perawat selalu tanggap terhadap panggilan? Karena pasien itu selalu melihatnya itu panggilan. Melihat apa pasien memanggil, perawat datang langsung. Itu kan cepat. Nah, kemudian berikutnya, apalagi ini? Waktu pengobatan, apa? Waktu perawatan gitu kan. Dan segala macam itu tergantung definisinya. Ya, kita ambil kata kuncinya dulu, yaitu waktu, waktu tanggap. Nah, sehingga kalian pada waktu menentukan sebuah indikator, ini harapannya adalah kalian sudah mengetahui kata kuncinya. Misalnya, kecepatan dalam proses administrasi, kata kuncinya apa yang core kata kunci itu kan kata kata penting di dalam sebuah kalimat. Oh, kecepatan, kan? Sama proses administrasi. Oh, ini ketepatan waktu pelayanan. Oh, kata kuncinya apa ya? Ketepatan waktu pelayanan. Oh, semua berarti. Oh, gitu. Kesopanan. Kataku kesopanan dalam berbicara. Oh, berarti kata kuncinya kesopanan berbicara. Kan? Nah, ruang lingkup pernyataannya nanti ke arah sana. Tidak lepas dari itu. Jangan lepas dari itu. Itu sebagai guidance untuk menentukan sebuah pernyataan. Kira-kira begitu ya Mbak Vina, Nesal, Kamila. Ya. Ada lagi yang ingin kita bicarakan bagian ini? Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Oke, baik. Kalau begitu kita kita lanjut di bagian ini. Kemarin kita kan baru sampai menjelaskan ke indikator. Nah, kemudian yang kedua ya adalah yang bagian kelima. Kalian akan menentukan yang lima, populasi dan sampel. Nah, kalau tadi misalnya populasinya kita mencoba survei di rumah sakit,
Itu tuh rumah sakitnya mana? Ya, rumah sakit mana? Rumah Sakit Harapan Bunda, Harapan Bersama, apa Bunda? Ya, harapan bersama wis. Harapan harapan Anda, Pak. Oh, rumah sakit harapan Anda. Nah, ini kan populasinya. Ya, populasinya ruang lingkup penelitian kita itu dinamakan sebuah populasi. Populasinya adalah rumah sakit harapan Anda atau lebih tepatnya adalah pasien yang dirawat di rumah sakit harapan Anda. Nah, ini berapa totalnya jumlahnya? Jumlahnya adalah misalnya berapa? 1.000 seribu, 1.000 pasien. Mana? 1.000 pasien orang. Nah, ini kan populasi. Nah, kemudian tugas yang berikutnya, gitu kan, di dalam bagian 5 ini, Anda harus menghitung sebuah sampel. Nah, maka kita harus menemukan ya kategorisasinya. Ataukah kita mau misalnya kan kalau di rumah sakit itu banyak ya. Ada penyakit A, B, C dan segala macam gitu kan. Nah, apakah hanya untuk keseluruhan yang pernah dirawat di rumah sakit harapan Anda ataukah hanya penyakit-penyakit tertentu? Nah, kalau sudah mengkategorisasikan sebuah pasien, mengkategorisasikan sebuah penyakitnya apa, itu sudah harus bisa terdefinisikan di dalam sebuah fenomena. Makanya di depan itu kita harus bisa menjelaskan secara terperinci objek, subjek, ruang lingkup di dalam sebuah fenomena itu. Sehingga pada saat menentukan sebuah populasi dan kategorisasinya, itu kita akan mudah. Jangan langsung pada saat bagian populasi baru kita menentukan, nggak bisa. Statistik itu harus rigid disusun dari awal. Yaitu starting point-nya adalah di bagian fenomena. Nah, setelah kita sudah mengetahui, nah misalnya populasinya saya anggapnya 1.000 deh, ya, anggapnya 1.000. Nah, kemudian kita akan hitung kira-kira sampelnya berapa jumlahnya. Nah, ini kan harus dihitung terlebih dahulu. Sehingga ada 3 rumus yang saya akan hadirkan kepada kalian. Silakan pilih salah satu. Ya, pilih salah satu dan diperhatikan bagian ini. Nah, karena kita akan menghitungnya. Nah, contoh misalnya namanya rumus Lovin. Nah, rumus Lovin ini disimbolkan dengan huruf N gitu kan. Huruf N itu untuk mencari sampel. Nah, ini. Nah, N. Contohnya ini ya, N. Misalnya N. N kecil itu adalah sampel, N besar itu adalah ukuran jumlah populasi. Nah, terus kemudian E, ya E kecil itu adalah margin of error atau tingkat kesalahan. Nah, jadi tingkat kesalahannya kita mau melihat berapa persen nih tingkat kesalahannya. Margin errornya 5% silakan, 1% silakan, gitu kan, atau 10% gitu kan. Ini misalnya 1%, maaf, persen atau 10%. Nah, itu bebas, silakan kalian pilih dan gunakan. Nah, ini contohnya saya mau simulasikan. Tadi kan sudah kita ketahui populasinya adalah 1.000. Nah, kemudian ditulis di sini N 1.000 dibagi ya 1 plus 1.000 ya, kali 0,05 karena saya mau menggunakan 5%. Nah, nah, sudahlah N kecilnya sama dengan berapa setelah kita hitung. Nah, sehingga itulah sampel nilainya. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk bagian ini. Baik ya, kita lanjut. Yang kedua, nah,
ada rumusnya Cochrane. Nah, Cochrane ini bisa digunakan jika populasinya itu tidak diketahui. Tadi kan kita sudah mengetahui jumlah populasinya adalah 1.000. Nah, kalau misalnya saya tidak mengetahui populasinya, tidak ada datanya gitu kan, ya berarti menggunakan Cochrane ini. Cuman agak sulit. Nah, sulitnya bagaimana Pak? Menentukan klasifikasinya. Nah, misalnya kita gini misalnya. N gitu kan. N sama dengan Z. Eh, eh, Z gitu. Z apa? Nilai tingkat kepercayaan. Misalnya, kepercayaannya dari hasil sampel itu adalah 95%, yang akan kita gunakan berarti 1,96. Jika tingkat tingkat kepercayaannya 99, maka kita akan mau menggunakan 1,96. 1,98 untuk kepercayaan 99%. Tergantung nanti kita akan gunakan yang bagian mana. Pilih di bagian ini. Nah, ini misalnya, sorry. Nah, ini, margin of error-nya adalah 0,1, kan? Ada yang 0,10, 0,01 gitu kan. Itu bebas. Nah, ini saya pilihkan di kalian. Nah, ini Z-nya. Oh, saya mau menggunakan 1,96. 96. Nah, terus dikuadratkan. Nah, terus kemudian dikali. Nah, misalnya P-nya adalah 0,5, Pak. 0,5. Jika tidak diketahui ya populasinya. Nah, kemudian Q-nya 1 in 0,5. Nah, terus dibagi E-nya berapa? 0,5 kuadrat N sama dengan sampel. Hasilnya sampel. Hasilnya sampel. Tapi dengan catatan rumus ini digunakan jika populasi kita tidak diketahui. Ya, tidak ketahui jumlahnya berapa. Kalau yang di atas kan kita sudah ketahui, adanya 1.000 rumah sakit pasien. Ya, tidak diketahui ya. Tidak ada yang lengkap. Maksudnya begini, tidak ada data dokumentasi sebuah orang dalam pelayanan, dalam masyarakat, itu kita tidak mengetahui sama sekali. Ya. Nah, sampai di sini ada yang kita diskusikan. Ada pertanyaan tidak yang bagian ini? Bapak izin bertanya, Silakan, Mbak. untuk fenomena kelompok saya itu ada rekomendasi rumusnya tidak, Pak, dari Bapak sendiri? Nah, saya akan menanyakan kepada Anda, apakah Mm-mm. populasinya itu sudah bisa diketahui atau tidak? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Kenapa belum? Karena populasi apa sih ini, Ki? Sebenarnya eh, apa ya? Kenapa belum bisa diketahui? Kan pertanyaan saya kan gitu. Kenapa? Ayo berpikir coba. Yang lainnya, coba bawa koreksi sendiri tugas kalian praktikum yang tahap pertama itu, coba dengan materi yang tadi saya terangkan gitu ya. Kira-kira bagian mana tugas Anda itu yang belum sesuai, dan kira-kira dengan tambahan materi yang praktikum yang kedua ini di bagian rumus itu bagian mana yang akan hendak digunakan. Itu kita bisa diskusi gitu kan. Saya buka ruang kok.
Ayo. Oh, silakan Mbak Vina, Nesya, lah Kamila. Belum bisa karena kita belum turun ke lapangan. Betul, Pak. Belum apa, Mbak? Belum apa? Halo? Karena kita belum survei, Pak. Nah, iya. Jadi jangan jangan menjudgment di awal. Kalau statistik itu dilarang menjudgment di awal sebelum kita sudah turun ke lapangan. Jangan sampai berhati-hati terkait dengan ini statistik. Jangan menilai dulu kalau kita belum mengetahui di lapangan. Ya, jadi jangan nilai dulu. Kalau statistik itu logika berpikirnya adalah setelah kita olah dari data yang kita lihat, kita dapati, kemudian kita olah sehingga kita bisa menentukan, oh ini, oh tidak bisa diketahui Pak populasinya. Oh kita sudah tahu Pak rumusnya jumlah apa populasinya jumlahnya sekian. Kalau kita sudah ingat ya semua ya, ini merupakan praktikum. Nah, jangan disetting untuk formalitas penugasan. Tuh, ya. Karena nanti kalau setelah kita sudah turun ke lapangan, jika kita tidak sesuai dengan tahapan, nanti kalian akan balik lagi ke praktikum yang pertama. Tuh. Jika sudah praktikum yang pertama udah beres, kita balik lagi ke praktikum yang kedua, gitu. Jadi gitu. Kalau makanya berhati-hati untuk menentukan sebuah objek yang akan kita ketahui, khususnya di bagian fenomena. Maka di awal itu kan saya menentukan tolong fenomenanya dipilih yang sesimpel mungkin dan itu mudah kalian dapatkan. Mudah peroleh datanya. Mudah kita kunjungi di lapangan. Coba berpikir kemudahan itu yang akan kalian lakukan. Jadi nanti persepsinya itu kalau kalian menentukan fenomena dengan objek yang sangat sulit ditentukan, sangat sulit untuk mencari datanya. Nanti persepsinya adalah, oh tugasnya Pak Arief itu susah gitu. Nah itu kan tergantung dari pemilihan objek kita. Nah, gitu ya. Ini saya wanti-wanti di depan gitu, agar kalian menentukan dipikir yang simple, ya, yang mudah dapat datanya, gitu kan. Karena kita nanti kan gambarannya turun ke lapangan. Nanti sekitar 2 minggu itu saya akan bebaskan kalian untuk turun ke lapangan, mencari data itu. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada rumus Yamane. Rumus Yamane ini adalah mirip dengan rumus Lovin. Hanya perbedaannya dengan simbol dan persepsi pengertiannya. Persepsi pengertian. Nah, contoh, ini misalnya N itu ukuran sampel yang akan kita cari. N besar itu merupakan populasi. D, nah ini perbedaannya hanyalah di D. Tingkat presisi atau sama dengan margin of error. Nah, tingkat presisi ini kita sama akan memilih jika 0,5 ya, atau 5%, oh berarti presisinya adalah 95%. Jika 10%, kita berarti akan tingkat presisinya 90%. Nah, jika 1%, tingkat presisinya adalah 99%. Ya, tergantung. Ayo, mari kita simulasikan. Nah, misalnya populasinya 1.000 tadi, gitu kan. Misalnya populasinya 1.000. Nah,
Nah, kemudian di sini N besar populasinya 1.000. Saya mau melihat 5%, berarti 0,05. Nah, hasilnya adalah sampel. Nah, ini simple banget rumusnya, Mbak Ane. Tapi akan kita bingung, akan sulit ya, jika kita fenomenanya abstrak, masih abstrak. Ya, sehingga nanti sampelnya pun bingung kalian menentukan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk semuanya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan nih. Ini ada 2 bagian yang saya akan tambahkan untuk lanjutannya. Nah, bagian yang keduanya itu adalah, bagian yang keduanya adalah yang bagian ini, kuesioner statistik. Kuesioner statistik. Nah, ini. Ya, bagian yang kedua adalah kalian desain kuesioner penelitian statistik ini. Dengan apa? Yang pertama harus kalian desain adalah identitas. Ya, identitas responden. Identitas responden. Nah, nanti namanya, gitu kan, namanya siapa yang akan dijadikan sampel, misalnya jumlahnya 100 orang, ya berarti kita harus dapatkan nama 100 orang, kunjungan 100 orang, gitu kan. Nah, namanya siapa, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, gitu kan. Pekerjaan, kalau bagi yang sudah memiliki pekerjaan, misalnya penelitian ini di kampus itu bisa program studinya apa, gitu kan, dipilih, gitu kan. Semesternya berapa, dipilih lagi, dipilih, gitu kan. Semester 1, 3, 5, 7, gitu kan. Ingat, ini identitas responden diisi berdasarkan kondisi respondennya, kondisi sampelnya. Ya, ya, tapi adalah kalian mendesain ini dulu. Nah, minggu depan kita akan mencoba untuk bagaimana melaksanakan kuesionernya. Oke, ada nama, ada tempat tanggal lahir sampai dengan semester. Jika ya, ini ingat kontekstual. Jadi jangan jangan sampai oh contohnya Pak Arif ada program studi ya berarti program studi bukan. Sekali lagi kontekstual. Sesuaikan dengan fenomena. Kalau misalnya contohnya tadi Anda mengambil sebuah fenomena di rumah sakit, ya berarti program studi sama semester ini nggak usah. Jangan diikuti contohnya. Itu berdasarkan dari konteks. Ya, identitas respondennya berarti terkait dengan identitasnya. Tahu kan identitas? Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan. Ya, terus apa lagi tuh yang kaitannya sama topik penelitian, topik statistiknya ada. Itu silakan. Silakan di dalam identitas responden dibuat semenarik mungkin agar sampel itu bisa menjawab dengan baik. Oh, sampai bagian ini ada yang kita tanyakan. Paham ya? Nah, baik. Sekali lagi saya bukan dukun. Nah, kemudian berikutnya eh, indikator variabel. Nah, ini contoh, saya berikan contoh. Ini bisa berbeda dengan kalian, tetapi prinsipnya apa? Indikator di dalam menyusun kuesioner ini mengikuti dari bagian yang sudah ditentukan di awal, bagian yang ini. Ya, bagian 3 nih. Ya, kelihatan ya, indikator variabel. Nah, akan saya contohkan ada tabel. Nah, ini dipindahkan nanti di bagian ini berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang sudah kalian desain. Ya, contoh seperti ini. Nah, ketersediaan dan akses teknologi pernyataan. Nah, ini sudah saya buat misalnya seperti ini. Kampus menyediakan platform belajar online yang bisa diakses dengan mudah begitu kan. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan.
Sudah bisa dipahami dengan baik ya, sudah jelas ya, sehingga nanti pada saat pengumpulan apa praktikum praktikum yang kedua, nanti saya buka sampai dengan minggu depan di hari Kamis gitu ya, di hari Kamis, kemudian nanti kalian apa silakan bisa mengumpulkan seperti biasa sebelum dimulainya mata kuliah kita atau jam 12 malam gitu kan, jam 12 malam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya, sekali lagi saya bukan dukun mengetahui Anda paham atau tidak. Kalau diem berarti saya anggap paham. Nah, minggu depan kita akan ada simulasinya. Ya, minggu depan kita akan ada simulasi untuk praktikumnya. Jadi, silakan Mbak Aura sama Fatihah. Silakan. Pak, mohon Hmm, maaf, boleh hmm. boleh minta link contoh ini enggak? Contoh udah ada saya tunjukkan di El Sakti. Oh, Iya, itu Pak. nih bagian ini nih. Yang mana? Nih, ntar. Nah ini format tugas contoh nih contoh Oh, kuesioner, contoh kuesioner dua variabel. Nah, oh iya. Iya, Pak. ya. Makasih ya, Pak. Oh. Nah, oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik. Baik. Saya anggap sudah paham ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian di hari Kamis di jam yang sama kita akan bertemu lagi untuk koreksi praktikum yang kedua untuk persiapan menuju praktikum atau turun ke lapangan. Ada pertanyaan? Saya buka ruang untuk diskusi. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan. Saya tunggu tugas pengumpulannya sampai dengan minggu depan. Dan minggu depan kita akan ada kuliah. Baik, terima kasih saya ucapkan. Dan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak izin wabarakatuh. bertanya, Bapak. Silakan Mas Krisna. Gimana? Bapak, apakah Bapak bersedia minggu depan itu tambahan matkulnya? Minggu depan di hari apa? Ada apa sih? Saya kosong di hari Rabu. Rabu, Pak. Rabu Rabu bisa, Pak. bisa. Untuk jamnya bagaimana, Pak? Jamnya pagi boleh jam 8. Jam berapa tuh matkul, Kita Pak? masih ada MK, Pak, Jam 1 sampai siang? jam. Bisa. Ya, boleh jam 1 siang ya. Jadi gabung sama kelas A, Pak. Kalau ke kelas A itu saya geser ke sorenya mungkin jam 3. Oh, jam 3 ya, boleh Pak, Iya, jam 1. ya baik. Karena kelas sore belum ada report ke saya. Ini kan kelas B duluan yang ngomong hari Rabu dan jam 1. Oh, Baik iya, ya, Pak. gitu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih saya Terima cukupkan. kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi